Halo semua, selamat datang di Sipot, OSIS Podcast. Perkenalin, nama gue Haikal Farozi. Jadi pada Sipot episode 1, gue kedatangan tamu nih, yaitu Sabit Al-Ghifari. Halo Sabit. Makasih Sabit udah nyempatin datang ke Sipot ini. Mungkin lu boleh perkenalin dulu. Ya, halo semuanya, teman-teman Haikal, selamat datang di podcast Haikal. Jadi gue sebagai bintang tamu, terima kasih juga Haikal udah mengundang gue di sini. Ya, jadi perkenalkan, nama gue Muhammad Sabit Al-Ghifari. Sebagai sebagai mungkin lu sini bukan sebagai partner OSIS, tapi sebagai teman gue kali ya, teman. Lebih ke teman. Tapi kita di sini di Sipot ini kita ngobrolin seputar OSIS ya. Ya Bit ya. Ya, siap. Oke, sebelum kita mulai lanjut, mungkin gue mau nanya nih Bit. Gue mau ngucapin selamat dulu buat lu resmi menjadi ketua OSIS UGB periode 2021-2021. Nah, gue mau nanya nih Bit, alasan lu kayak nyalonin OSIS tuh, ketua OSIS ya terutama ya, itu apa sih alasan lu? Oke, jadi kan gue di SMP itu juga terikat juga sama organisasi OSIS di SMP. Nah, kebetulan minat gue di OSIS di SMP itu cuma sekedar gue pengen ikut-ikutan nih. Nah, mulai dari pas awal pencalonan ketua OSIS itu gue dipercaya sama wali kelas gue buat nyalonin dari kelas gue. Waktu itu gue pencalonan itu dari kelas 8 kan. Oh, iya. Nah, di pencalonan ini gue sebenarnya nggak mau nih jadi ketua OSIS karena karena gue tuh dulu masih belum kepikiran dan gue juga belum ngerti diri gue itu kayak nggak bisa mimpin orang gitu. Cuman dari paksaan guru gue dan gue juga kayak iya oke deh mau coba nih gue. Nah, alhamdulillah waktu SMP itu gue juga jadi ketua OSIS di SMP dan alhamdulillah juga teman-teman banyak yang support, gue dipercaya banyak guru, gue dipercaya banyak teman sampai akhirnya setelah lulus SMP gue tuh berkeinginan juga nih pengen nyoba pengen nyoba dan berkeinginan juga pengen nyalonin lagi ke OSIS di SMA, bisa nggak sih gue? Nah, itu kan challenge buat diri gue sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu yang membuat gue buat maju terus itu adalah selain keinginan gue yang pengen jadi ketua OSIS, gue juga disupport sama orang tua gue dan gue juga paham nih sama diri gue kalau ternyata gue selama di SMP gue udah bisa lumayan banyak komunikasi dengan guru, teman-teman, dan dipercaya juga banyak oleh guru sama teman-teman. Jadi lewat kesempatan situ gue nggak mau nyanyain nih, kayaknya gue ada potensi buat nerusin, jadinya gue terusin ya. Kalau tadi lo kan sempat bilang kalau di SMP tuh sempat jadi ketua OSIS ya? Iya. Nah, menurut lu nih, perbedaan ketua OSIS SMP sama SMA tuh apa sih? Perbedaannya itu besar banget nggak sih menurut lu? Menurut gua perbedaannya itu benar-benar 180 derajat tuh berbanding terbalik gitu loh. Kayak kalau di SMP itu gua sebagai pemimpin buat teman-teman gua, tapi setiap buat ke sekolah gitu itu gua masih dipantau sama pembina kan. Nah, yang menjadikan perbedaan antara OSIS SMP dan SMA itu di mana kemampuan diri kita sendiri lagi nih. Ternyata di SMA itu lebih banyak mandirinya karena di SMP itu kalau di SMP gue ya, di sekolah gue itu dulu masih sepenuhnya dipegang sama pembina gue, jadi gue masih ngikutin arahan pembina. Terus meskipun di SMA juga masih tetap ngikutin arahan pembina, tapi benar-benar di SMA itu kayak kita harus bisa manfaatin sama berekspresi melalui potensi yang kita punya gitu secara mandiri. Oke, jadi kayak menurut Sabit ini berarti OSIS SMP sama OSIS SMA tuh kayak berbeda banget ya? Iya, berbeda. Ibaratnya tuh kalau kita di OSIS SMP tuh kayak dikasih makan gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi kalau di SMA ini kita kayak nyari makan sendiri gitu kan? Iya, mandiri, lebih melatih mental, terus kita juga dipaksa buat diajarin buat berpikir kritis dan untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapin gitu. Nah, kan kebetulan nih, cara ngebagi waktu lu antara organisasi sama belajar tuh kan gimana sih? Kan soalnya dari SMP lu udah jadi ketua OSIS juga. Nah, cara ngebagi waktunya itu gimana sih? Oke, buat cara ngebagi waktu itu kalau gue lebih ke kalau ada waktu kosong
itu gue bakal gunain sih sebaik-baiknya buat ngerjain tugas atau catat-catat materi yang guru kasih gitu kan. Kita juga kayak sekarang daring gitu di rumah aja, kegiatan OSIS juga kan belum terlalu padat lah, masih agak di awal gitu loh. Cuman kesini kan gue juga udah mulai ngerasain nih, semakin kesini ternyata itu challenge buat diri gue juga, gimana OSIS nggak diem aja di masa selama pandemi ini kan. Jadinya gue juga sama teman-teman gue berupaya bikin OSIS itu nggak pasif di masa-masa pandemi gini gitu. Nah buat gue bagi waktu itu ya tadi itu gue bakal manfaatin kegiatan waktu kosong gue buat belajar, tentunya itu yang pasti. Terus kalau waktu istirahat gue istirahat, tapi kalau misalkan kayak deadline-nya jauh gitu ya ada juga sih rasa kayak yang tak nunda dulu ya. Nah di situ juga kan kalau kita ngeliat ke depan, kalau gue ngeliat ke depan, kalau gue meskipun deadline-nya jauh, gue juga harus tetap kerjain di awal karena biar nggak keteteran ke depannya kan. Pasti OSIS juga bakal ada pertemuan lagi gitu. Lebih ke pembagian waktunya itu gue bakal memanfaatin waktu kosong gue sih. Nah kalau kan di sini di pembagian waktu ini kan pasti kan kita nggak selamanya sesuai rencana gitu kan ya gitu ya. Nah ada nggak sih kalau misalkan kayak nilai lu turun, nah terus kayak orang tua lu tuh kayak nyuruh jangan OSIS mulu dong deh atau kak gitu, soalnya kan nilai lu turun misalkan. Tapi kalau itu ada kan lu selama OSIS ini ada yang nilainya turun gitu nggak sih? Buat nilai turun, alhamdulillah sih. Kalau nilai turun dari yang udah gue dapet sebelumnya itu nggak ada, cuman peningkatannya masih bertahap loh. Oh, berarti kayak OSIS sebenarnya nggak ngaruh ke nilai juga ya? Maksudnya nggak terlalu berpengaruh buruk ke nilai kan OSIS? Ya, itu gimana kita pinter bagi waktu aja sih. Jadi itu guys, kayak menurut Sabit, kayak bagi waktunya tuh gimana. Kalau dari gue sendiri sih, kalau bagi waktu, gue agak sulit ya bagi gue. Soalnya, gimana ya? Menurut gue sulit aja gitu. Apalagi kan Sabit nih, kayak tipe OSIS paling itu acaranya tuh banyak banget kan ya gitu ya. Terus gue mau nanya nih Bit, kayak lagi pandemi sekarang gini, kayak apa sih namanya itu acara-acara program kerja OSIS tuh menurut lu bakalan gimana sih, Bit? Bakalan tercapai semua nggak gitu? Oke, buat program kerja yang waktu dulu gua buat sama partner gua Rere itu, kita kan pemilihan juga itu udah di masa pandemi juga ya. Nah berarti waktu dulu itu gua mikirnya gue bakal bikin proker yang bakal kedepannya juga nih, karena kan pandemi begini juga nggak bakal sebentar kan, bakal lumayan kedepannya, lumayan ada waktu lama gitu. Nah kita di sini ngebuat proker-prokernya itu yang emang bisa dibuat dan bermanfaat buat di masa-masa pandemi ini. Nah jadi tuh proker yang bakal gue laksanain itu ada juga. Nah insya Allah sih ini boleh dikasih tahu nggak? Oke, proker yang pertama itu free talk. Jadi free talk itu kita ngebahas seputar kuliah, SNM, SBM atau UTBK ujian-ujian gitu, buat teman-teman di sini, buat teman-teman Semanda, buat teman-teman SMA Negeri Utama Selatan. Jadi di free talk itu kita bernarasumberkan oleh pokoknya alumni Semanda gitu kan. Kita kerjasama sama alumni Semanda buat ngasih sharing-sharing atau info-info seputar ujian-ujian SNM atau perkuliahan gitu. Nah untuk yang kedua itu ada sebenarnya ini istighosa tuh kayak kita memohon doa, berdoa kepada Tuhan untuk acara ini tuh untuk kelas 12 nantinya itu. Kemarin itu gue sempet ini sih mikirnya itu kita bisa ngadainnya offline, cuman kemungkinan istighosa ini bisa sih di change, diubah ke online gitu lewat Zoom atau Google Meet gitu. Nah pasti ini bakal terlaksana tentunya. Dan yang ketiga itu ada free talks, istighosa sama yang ketiga itu ada lomba debat. Jadi lomba debat ini
diperuntukkan buat satu sekolah SMA Negeri Utama Selatan, yang nantinya itu bakal diambil dari masing-masing satu kelas. Kelas 10 ya, ini propernya gue itu ini buat kelas 10 ya, jadi kan di kelas 10 itu ada materi debat gitu, jadi ya kita manfaatin kelas 10 biar bisa debat nih. Nah, nanti juga kelihatan siapa yang mahir berdebat gitu buat mengungkapkan pendapatnya gitu. Jadi ini akan dilaksanakan itu pada bulan Oktober tahun ini 2021. Nah, insya Allah sih semoga udah bisa sih buat Amin, amin. Jadi kayak berarti program lu itu, program kerja lu berarti itu menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya? Betul. Oh, jadi gitu guys ya, itu sedikit sneak peek itu buat acara OSIS UGB. Mungkin gue mau nanya juga nih, Mit, perasaan orang tua lu ketika lu tahu kalau lu itu jadi ketua OSIS gimana? Buat perasaan orang tua gue, tentunya orang tua gue bangga sih ya, karena ngelihat dari jalan sebelumnya di SMP, gue juga udah bisa dipercaya sama teman-teman sama guru, dan orang tua gue selalu bangga sih kalau itu niat gue baik dan itu kemauan sendiri gue kan, karena gue pengen jadi ketua OSIS nih, berarti itu gue juga bisa ngambil ilmu-ilmu yang ada di organisasi itu buat adik-adik gue nantinya. Terus gue juga mau cerita nih sedikit tentang Sabit ya semuanya. Jadi kan waktu ada balon gitu atau enggak ya bakal calon gitu kan, gue kan ikut juga ya. Nah jadi tuh sikap Sabit tuh sebelum sama jadi balon tuh bener-bener beda banget sumpah. Kayak lu biasanya kan, kalau gue yang tahu nih ya, kalau buat pribadi lu kan kayak banyak ketawa gitu ya, ya kayak orangnya apa sih, ngelucu mulu kan. Nah gue kaget pas tiba-tiba lu bakal jadi balon atau enggak itu bakal calon kan. Nah sikap lu tuh di situ sama di OSIS biasa itu beda itu gimana sih caranya, maksudnya cara ngubah sikap lu yang drastis itu gimana sih? Kalau gue lebih ke apa ya, gue mikirnya tuh gimana diri gue bisa dapetin posisi gue waktu itu sih, karena sebelum dipilih buat jadi calon itu gue kayak apa ya, bukannya nggak mau serius, tapi kayak lebih ke apa namanya, lebih ke ini, ngeluangin waktu lagi aja dulu ke teman-teman, karena menurut gua waktu itu tuh emang masa-masa itu seru buat gua gitu. Jadi buat bercanda, Iya. buat bermain-main dulu lah ya. Tapi bukan berarti buat main-main, seterusnya main-main. Nah, jadi setelah dipilih jadi balon, ya itu tadi gua nempatin dari gua. Di sini gua emang dari awal benar-benar pengen nih, walaupun nggak tahu menang atau enggaknya, cuman seenggaknya gua usaha dulu kan buat coba nih gua serius. Karena gua orangnya tipe yang apa ya? Kalau terus di gua bercanda juga, gua ikut bercanda gitu. Oh, berarti lu ngikutin alur lah ya. Mungkin itu aja ya Pit ya dari gua. Makasih juga udah nyempetin waktu Ya. buat datang ke sini. Terima kasih juga Kak Eka udah ngundang gua di Sipot ini. Mungkin lu mau ada kasih 1-2 kata buat teman-teman gua atau ngapain? Buat teman-teman Haikal ya, bisa mungkin ada teman-teman Haikal yang berorganisasi juga. Nah, Kalian jangan apa ya, kalian ini udah dipercaya nih sama teman-teman kalian, orang tua kalian, guru kalian, atau di lingkungan sekitar kalian. Usahain kepercayaan itu kalian harus bertanggung jawab, kalian harus amanah, kalian apa ya, jalanin sebaik-baiknya. Jangan kita capek sih pasti ya, banyak, yang penting kita yakin kalau niat kita baik, pasti kedepannya bakal baik. Dan tentunya ketika kalian udah meluangkan waktu buat orang lain, pasti orang lain akan segan buat ngasih perhatiannya kepada kalian. Oke, jadi sebuah motivasi dari Sabit ya semuanya. Terima kasih udah nyaksiin kita berdua. Mantap. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Bye.